Hai semuanya, apa kabar? Perkenankan saya memandu rekan semua untuk mengetahui apa itu P, I, D, serta akan menunjukkan bagaimana sistematika permohonan dan akses informasi-informasi P, I, D serta cara pengunggahan informasi pada website P, I, D bagi pemerintahan. Apa itu P, I, D? PID adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PID adalah lembaga atau instansi yang bertugas mengelola informasi dan dokumen di suatu lembaga pemerintah atau badan publik. Tugas utamanya adalah memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat terhadap informasi yang dimiliki oleh lembaga tersebut, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. PID biasanya diatur oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku di suatu negara. Kegunaan P, I, D. PID memiliki beberapa fungsi penting bagi masyarakat, antara lain: meningkatkan akses informasi. PID memastikan bahwa informasi yang dimiliki oleh lembaga pemerintah atau badan publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk kepentingan mereka. 2. Mendorong transparansi pemerintahan. Dengan memfasilitasi akses informasi, PID membantu meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Masyarakat dapat memantau kegiatan dan keputusan pemerintah dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Memperkuat partisipasi masyarakat. Akses yang lebih mudah terhadap informasi publik memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Masyarakat dapat memberikan masukan dan umpan balik yang berharga kepada pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih representatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 4. Menjamin hak asasi manusia. Akses terhadap informasi adalah salah satu hak asasi manusia yang penting. PID membantu memastikan bahwa hak ini dihormati dan dilindungi, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. 5. Mendorong akuntabilitas. Dengan memberikan akses terhadap informasi, PID juga membantu meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintah atau badan publik. Masyarakat dapat memantau kinerja dan tindakan lembaga tersebut, serta menuntut pertanggungjawaban jika diperlukan. PID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, memiliki beberapa fungsi yang penting bagi pemerintah, antara lain: mengelola informasi. PID bertanggung jawab untuk mengelola semua informasi yang dimiliki oleh lembaga pemerintah atau badan publik, termasuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi tersebut. 2. Memastikan kepatuhan hukum. PID memastikan bahwa lembaga pemerintah atau badan publik tersebut mematuhi semua ketentuan hukum terkait dengan pengelolaan informasi publik, seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) di Indonesia atau regulasi serupa di negara lain. 3. Mendorong transparansi pemerintahan. PID membantu meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dengan memberikan akses yang mudah terhadap informasi publik kepada masyarakat. Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meminimalkan risiko korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. 4. Meningkatkan akuntabilitas. Dengan memungkinkan akses terhadap informasi, PID juga membantu meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintah atau badan publik. Pemerintah menjadi lebih terbuka terhadap pertanyaan dan kritik dari masyarakat terkait keputusan dan kebijakan yang mereka buat. 5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. PID dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya informasi yang dimilikinya. Dengan memudahkan akses terhadap informasi, pemerintah dapat lebih efisien dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. 6. Mendorong inovasi dan pembangunan. Dengan memberikan akses terhadap informasi, PID juga dapat mendorong inovasi dan pembangunan di berbagai sektor. Informasi yang tersedia dapat digunakan oleh masyarakat, akademisi, dan sektor swasta untuk mengembangkan solusi-solusi baru untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
7. Memenuhi kewajiban publik. PIT membantu pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan akses terhadap informasi kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Bagaimana cara mengakses PIT? Bagaimana cara mengakses PIT? Seorang guru bertanya guru ada dua manusia. Satu, ibadahnya kepada Allah baik, sholatnya bagus, Senin Kamisnya baik, tadarusnya lancar. Cuma satu kekurangannya apa? Tidak baik sama orang, sama tetangganya cuek, sama teman kantornya borok. Yang kedua, orang kedua, ibadahnya kepada Allah pas-pasan sih, sembahyang bocor-bocor, hari Jumat paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah tidur, tapi ada kelebihannya apa? Baik kita sama orang, sombere, sama temannya semua orang senang, tetangganya semua orang suka. Kira-kira dari dua orang ini mana yang tidak baik? Satu rata kecil pasti. Gurunya berkata, anakku orang pertama baik. Kok bisa? Kalau dia dapat hidayah, ibadahnya baik, dia dapat hidayah, maka dia bisa memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Orang kedua juga baik, meskipun hubungannya kepada Allah tidak terlalu sempurna, tapi kalau dia dapat hidayah, ibadahnya bagus, hubungannya kepada Allah juga sempurna. Lalu muridnya bingung, ya guru, orang pertama baik, orang kedua baik, jadi mana orang yang jelek? Dia bilang orang jelek, orang ketiga. Siapa orang ketiga? Nah dua di cerita. Orang ketiga itu kamu. Siapa? Oh, 2 minggu sebelum lebaran. Kita surat tugas yang mau tanggal berapa? Surat tugas yang mau tanggal berapa? Dan tanggal Bully, dihina. Saya bilang alhamdulillah. Allah tunjukkan kebesarannya. Kapten Aseng Satpol PP habis bersama karena dicibir. Ada lebih baik itu Satpol PP. Saya Satpol. Kenapa nih? Dihina lah mereka. Iya. Orang yang dihina, orang yang dihina, orang dipermalukan, orang yang dibully, apa dia dapat? Kalau dia sabar, maka dosanya. Siapa yang ngambil dosanya? Coba cala-cala, menghina, membuli, mengambil dosanya satu. Dan orang yang dihina, orang yang dimaki, orang yang dibully, dipermalukan, banyak pahalanya. Dari mana pahalanya? Dari orang-orang yang membuli. Jadi kamu yang sudah share-share itu di medsos, gampang berdosa. Semua. Inilah kekurangan kita sekarang bangsa Indonesia. Kita lebih senang cari kekurangan orang lain. Kita lebih sibuk mencari kelemahan orang lain. Sementara kita punya kejelekan juga jauh lebih besar daripada orang yang kita ini. Maka Nabi berwasiat, beruntung kalian yang terlalu sibuk mencari aib dirinya sehingga tidak punya. Lalu, bagaimana cara mengupload informasi yang akan ditampilkan pada website? Berikut saya akan tampilkan caranya dengan demo dari website Kabupaten Lu. Informasi publik unit kerja ke website PPID utama Kabupaten Lu Timur. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah membuka browsernya masing-masing. Bapak Ibu bisa gunakan Google Chrome, Microsoft Edge ataupun Mozilla Firefox. Nah, sebagai contoh di sini saya gunakan Google Chrome. Nah, untuk mengakses website PPID Lu Timur, Bapak Ibu bisa masukkan di address bar alamat ini e-pppid.lutimurgap.go.id. Nah, nanti akan tampil halaman depan dari website PPID utama. Untuk mengupload informasi publik ke akun
atau ke unit kerja Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu silahkan login dengan menekan atau mengklik menu login pada daftar menu video utama. Sebagai contoh di sini saya akan login menggunakan akun dari PPID Dinas Kominfo. Oke, kemudian masukkan password Bapak Ibu masing-masing, lalu klik tombol login. Nah, bisa diperhatikan di halaman dashboard setelah Bapak Ibu login ke dalam aplikasi PPID. Di sini kita bisa lihat beberapa angka ya. Yang pertama ada informasi publik, daftar informasi publik. Sesuai angka yang tertera di sini bahwa sudah ada 107 informasi publik yang diupload ke akun Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Kemudian juga ada daftar permohonan ditolak, ada daftar permohonan disetujui, dan daftar permohonan yang belum diproses. Untuk mengupload atau menambahkan informasi publik yang baru, Bapak Ibu silakan masuk ke menu informasi, lalu klik daftar informasi. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada banyak sekali daftar informasi publik yang diupload oleh akun ini. Untuk menambahkan informasi baru, Bapak Ibu silakan klik tombol add yang ada di sudut kanan atas. Lalu pada kotak atau dialog add informasi publik ini, Bapak Ibu isikan kolom yang tersedia. Yang pertama ada kolom nama informasi. Misalnya informasi yang kita inputkan ini berkaitan dengan dokumen apa. Misalnya kita akan inputkan dokumen LHKPN Kepala Dinas Kominfo tahun 2021. Nah, jenis informasinya silahkan Bapak Ibu pilih. Kalau LHKPN ini dia masuk jenis informasi berkala karena jenis informasinya diperbarui secara periodik, yaitu setiap 1 tahun sekali. Lalu kategori informasinya Bapak Ibu cari kategori yang paling sesuai. Nah, kalau LHKPN Kepala Dinas ini kategori yang paling cocok adalah LHKPN Kepala OPD. Lalu unit kerjanya hanya tersedia 1 unit kerja, yaitu unit kerja dari Bapak Ibu masing-masing. Kemudian tahunnya Bapak Ibu masukkan tahun sesuai dengan tahun yang tertera di dokumennya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu juga harus siapkan soft copy atau file berkas dari dokumen yang akan diupload. Untuk mengupload dokumennya, Bapak Ibu bisa klik tombol dokumen yang berwarna biru di sebelah kanan ini. Nanti akan muncul dialog file seperti ini. Untuk mengupload berkas atau file baru, Bapak Ibu klik sekali lagi menu upload file, lalu klik tombol browse untuk mencari dokumennya di laptop Bapak Ibu masing-masing. Nah, sebagai contoh, di sini saya sudah siapkan dokumen LHKPN Kepala Dinas dengan ekstensi PDF. Ya, nama dokumennya pengumuman harta kekayaan LHKPN. Nah, setelah Bapak Ibu pilih dokumen yang akan diupload, Bapak Ibu kemudian klik tombol upload. Nah, jika dia berhasil, maka tampilannya akan berpindah ke menu files dan di daftar paling atas akan ditampilkan nama file yang baru saja Bapak Ibu upload. Nah, untuk menampilkan isi dari informasi berkas ini, Bapak Ibu bisa klik tombol preview untuk memastikan bahwa isi berkasnya sudah betul sesuai apa yang kita upload. Jika sudah, Bapak Ibu kembali lagi, lalu klik nama file atau nama berkas pada kotak nama berkas ini, maka nanti pada kotak dokumen akan terisi dengan otomatis dengan link dari berkas yang kita upload tadi. Pada kotak keterangan, Bapak Ibu bisa menambahkan keterangan. Jika tidak, Bapak Ibu bisa kosongkan saja dengan mengisi dengan tanda strip seperti ini. Jika sudah, terakhir kita klik save untuk menyimpan informasi publiknya. Nah, jika berhasil, maka pada daftar paling atas akan tampil informasi publik yang baru saja kita upload. Nah, demikian cara mengupload daftar informasi publiknya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memperoleh informasi secara detail melalui petugas PPID?
Bagaimana cara memperoleh informasi secara detail bagi penyandang disabilitas? Demikianlah materi ini disampaikan. Diharapkan rekan penonton sekalian dapat menjadikan ilmu melalui video ini. Diharapkan juga dengan adanya video ini, dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi di lingkungan pemerintahan dan menjadi bantuan maupun pedoman bagi pihak lembaga sekalian. Akhir kata terima kasih kepada semua yang telah menonton, sampai jumpa di lain waktu.